Om Swastiastu, kami dari kelompok 7. Adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama Komang Ayu Lestari, absen 19. Yang kedua Niputu Rizka Aprilia, absen 31. Yang ketiga ada Iwayan Arna Pranata, absen 11. Baik, di sini kami akan membawakan materi silabus 10, yaitu pengawasan koperasi. Dosen pengampu Nimade Satya Utami, SIMM. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mentaati sendi-sendi dasar koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, sendi-sendi dasar koperasi adalah: yang pertama, sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia. Yang kedua, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan koperasi. Yang ketiga, pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota. Yang keempat, adanya pembatasan bunga atas modal. Yang kelima, pengembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada anggotanya. Yang keenam, usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka. Yang terakhir, swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri. Tipe pengawasan dari metode penelitian. Dalam pengawasan terdapat beberapa tipe pengawasan. Fungsi pengawasan dapat dibagi dalam 3 macam tipe, antara lain: yang pertama, pengawasan pendahuluan atau preliminary control. Prosedur-prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Dipandang dari sudut perspektif demikian, maka kebijakan merupakan pedoman-pedoman untuk tindakan masa mendatang. Tetapi walaupun demikian penting untuk membedakan tindakan menyusun kebijaksanaan dan tindakan mengimplementasikannya. Merumuskan kebijakan termasuk dalam fungsi perencanaan, sedangkan tindakan mengimplementasi kebijaksanaan merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Pengawasan pendahuluan meliputi: 1. Pengawasan pendahuluan sumber daya manusia. 2. Pengawasan pendahuluan bahan-bahan. 3. Pengawasan pendahuluan modal. Dan yang keempat, pengawasan pendahuluan sumber daya finansial. Yang kedua ada pengawasan pada waktu kerja berlangsung atau concurrent control. Concurrent control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para supervisor yang mengarahkan pekerjaan para bawahan mereka. Direction berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk: yang pertama, mengajarkan para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode-metode serta prosedur-prosedur yang tepat. Yang kedua, mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir ada pengawasan feedback atau feedback control. Sifat khas dari metode-metode pengawasan feedback atau umpan balik adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. Adapun sejumlah metode pengawasan feedback yang dilakukan yaitu: pertama, analisis laporan keuangan atau financial statement analysis. Yang kedua, analisis biaya standar
atau standar cost analysis. Ketiga, ada pengawasan kualitas atau quality control. Dan yang keempat ada evaluasi hasil pekerjaan pekerja. Metode pengawasan. Secara garis besar, pengawasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode pengawasan kualitatif dan metode pengawasan kuantitatif. Pengawasan kualitatif dilakukan oleh manajer untuk menjaga performance organisasi secara keseluruhan, sikap serta performance karyawan. Sedangkan metode pengawasan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data, biasanya digunakan untuk mengawasi kuantitas maupun kualitas produk. Ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk mengadakan pengawasan kuantitatif, antara lain dengan menggunakan anggaran, mengadakan auditing, analisis break-even, analisis rasio, dan sebagainya. Baik di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen koperasi. Manajemen adalah proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi. Telah ditetapkan hal yang membedakan manajemen koperasi dengan manajemen umum adalah terletak pada unsur-unsur manajemen koperasi, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Di dalam manajemen koperasi terdapat 6. 1. Proses perencanaan. Ada 2 macam. 1. Organisasi koperasi sama dengan organisasi yang lain perlu dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan akhir seefektif mungkin. 2. Fungsi perencanaan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting karena merupakan dasar bagi fungsi manajemen yang lain. 2. Struktur organisasi dalam koperasi. Sebagai pengelola koperasi, pengurus menghadapi berbagai macam masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang paling sulit adalah masalah yang timbul dari dalam dirinya sendiri, yaitu berupa keterbatasan dalam hal pengetahuan. Paling sering terjadi sebab seorang pengurus harus diangkat oleh dan dari anggota, sehingga belum tentu dia merupakan orang yang profesional di bidang perusahaan. 3. Pengarahan. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting, sebab masing-masing orang yang bekerja di dalam suatu organisasi mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Supaya kepentingan yang berbeda-beda tersebut tidak saling bertabrakan satu sama lain, maka pimpinan perusahaan harus dapat mengarahkannya untuk mencapai tujuan perusahaan. 4. Manajemen kepegawaian. Seorang manajer kepegawaian adalah pembantu pengurus yang diserahi tugas mengurus administrasi kepentingan yang mencukup mendapatkan pegawai yang mau bekerja dalam koperasi, meningkatkan kemampuan kerja pegawai. 5. Pengertian dan tujuan pengawasan. Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk membuat semua kegiatan perusahaan sesuai dengan rencana. Proses pengawasan dapat dilakukan dengan
melalui beberapa tahap, yaitu menetapkan standar, membandingkan kegiatan yang dilaksanakan dengan standar yang sudah ditetapkan, mengukur penyimpangan yang terjadi, kemudian mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan. 6. Auditing koperasi supaya dapat bersaing dengan perusahaan lain harus dalam kondisi sehat, baik dari sudut organisasi maupun keuangan. Untuk keperluan tersebut, koperasi harus menjalani pemeriksaan secara periodik. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh pihak interkoperasi, yaitu oleh pengawasan. Baik, kesimpulan dari video ini adalah pengawasan atau yang disebut juga pengendalian atau penyediaan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi di mana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik, tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Melaksanakan pekerjaan hanya mungkin dengan baik apabila tenaga kerja yang diberikan pekerjaan paham arti makna dan ruang lingkup dari pekerjaan yang akan dilaksanakan. Berikut ada 3 pertanyaan yang dapat kami berikan kepada audiens. Yang pertama, apakah hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perlu disosialisasikan atau diberikan terlebih dahulu ke pengurus sebelum dibawa ke rapat anggota? Yang kedua, jelaskan faktor penghambat yang dapat menghambat perkembangan koperasi terkait sumber daya manusianya. Dan yang ketiga, apa faktor yang menghambat koperasi di Indonesia? Sekian materi yang dapat kami sampaikan dari silabus 10. Terima kasih. Om Santi 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 Om.